Ikhwah fillah rahimakumullah, ada 3 tema sentral ya yang diamanahkan ya kepada saya pada hari Ahad ini untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen masjid. Nah, tadi diawali sudah dengan ta'aruf oleh Pak Agus ya. Perkenalan. Nah, ini kurikulum vitae saya ya. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbagi ilmu, ya. Sharing happiness, sharing experience and sharing knowledge. Mudah-mudahan kita semua bisa begitu, Pak. Yang pertama adalah sharing happiness, berbagi kebahagiaan. Nah, tadi Pak Haji Nana sudah bilang, kita ketemu silaturahim ini ya bagian dari kita berbagi kebahagiaan. Ya, awet muda Pak ya. Ya biar kata, wah ada Pak Yakub hampir 80 tahun, tapi ketemu dengan yang muda-muda, insya Allah ikut awet muda. Ya, itu berkah daripada silaturahim. Kemudian sharing experience, saling berbagi pengalaman. Saya yakin orang-orang tua saya yang ada di depan saya asam garamnya masih lebih banyak Pak. Ya Pak ya, kalau bicara pengalaman, ya asam garamnya dalam menjalani kehidupan ya pasti lebih banyak ya. Tetapi boleh jadi ya seiring dengan perjalanan waktu kita bisa belajar juga dari pengalaman orang lain. Ya, maka di sini juga kita sharing experience, saling berbagi pengalaman. Kemudian yang terakhir apa? Sharing knowledge. Ya, saling berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Supaya apa? Kita udah mati, ilmu kita yang kita bagi, yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain yang kita bagi ilmu, dia ajarkan lagi kepada yang lain, mengalir terus pahala buat kita, insya Allah. Ya begitu Pak ya. Nah, ilmu yang bermanfaat, ya. Apalagi soal manajemen masjid Pak. Ini baru belum lama dibuka S2 untuk program manajemen masjid. Sekarang sudah ada program studinya. Ya. Ya, kalau kemarin-kemarin kan ya manajemen keuangan syariah, ya manajemen secara umum lah ya. Nah, sekarang ini sudah ada satu kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi apa tuh ya. Saya lihat dia sudah buka S2 untuk ya manajemen masjid. Wah, luar biasa. Ya, makanya Bapak Saudara sekalian, pilihan Allah Subhanahu wa taala ya menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa taala ketika ngurus masjid. Bapak tahu siapapun rajanya Saudi ya, itu gelarnya Bapak. Gelarnya apa? Khadimul Haramain. Pelayan 2 tempat suci. Bayangkan raja saja disebut khadim. Khadim itu pelayan. Ya, nggak main-main. Yang dilayani siapa? Ya, para tamu Allah yang datang ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi, maka disebut Khadimul Haramain. Nah, kita juga bersyukur kepada Allah karena kita juga menjadi khadimnya Allah Subhanahu wa taala. Melayani tamu-tamu Allah yang datang ke masjid. Ya, bukan hanya untuk sholat. Ya, mereka datang ke masjid untuk apa? Ya, untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, untuk itikaf. Ya, bahkan di Al-Muhajirin ini sudah lengkap gedung pertemuannya sehingga akad nikahnya di masjid, resepsinya di bawah. Ya memang begitu harusnya. Masjid menjadi multifungsi. Ya, bukan hanya berkaitan dengan ibadah saja. Nah, baik jamaah sekalian, ya karena ta'arufnya sudah, ya saya awali dari aspek manajemennya dulu. Ya, nanti materinya bisa di-copy semuanya, ya termasuk di sini ada kurang lebih 29 item standar operasional prosedur program masjid. Ya, ini alhamdulillah saya dapat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qadiri dari Jember. Dan ya nggak gratis ini Pak, saya mintanya ini. Ya, minta filenya ke mereka, mereka nggak kasih gratis. Ya makanya saya ya ikuti apa maunya. Nah, akhirnya alhamdulillah dikirimkan. Ya, saya print. Nah, mudah-mudahan nanti bisa di-share baik yang hard copy-nya, print out-nya ya maupun yang soft copy-nya. Yang penting Bapak nanti punya flash disk. Nah, bisa di copy satu file atau satu folder
ya, nanti bisa dibuka di rumah. Ya, baik, jamaah sekalian, kita awali dari sini. Fungsi daripada manajemen, ya, korelasi manajemen dengan disiplin ilmu yang lain, teorinya sama, Pak. Ya, tinggal bagaimana kita nyetelnya konsep dasar manajemen ini ke dalam setiap aktivitas kita. Bahkan orang berantem saja itu ada manajemennya. Serius ini, Pak. Manajemen konflik. Oh, ada kajian khusus tentang itu. Jadi orang berantem, orang berkonflik pun itu ada manajemennya. Dan itu tidak selalu orang konflik itu negatif. Ada kalanya kita untuk lebih semangat, lebih termotivasi, lebih tertantang, kita diperhadapkan pada konflik-konflik. Dan sekarang bagaimana? Konflik itu kita manage. Resiko ada manajemennya, risk management. Jadi memang implementasinya, penerapannya, ilmu manajemen ini bisa kemana-mana. Ya, makanya kalau dalam ilmu disebut dengan multidisipliner. Ya, karena dia berkaitan dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Ya, termasuk kaitannya dengan urusan agama, urusan ibadah. Ya, dan di dalamnya di situ ada masjid. Ya, Ali bin Abi Thalib dia sudah ingatkan. Ya, kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang dimanage dengan baik, dia bisa mengalahkan kebaikan yang tidak dimanage dengan baik. Tuh, bayangkan, Pak, beliau saja sudah berpikir seperti itu. Ya, bicara tentang bagaimana semestinya ya setiap kebaikan harus kita manage, ditata kelola dengan baik. Dan saya yakin Bapak saudara sekalian semuanya ya sudah memahami konsep itu. Ya. Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, tadi udah disinggung oleh Pak Haji Nana. Ya, pengurus masjid ya harus sholat. Ya, Pak ya. Aneh kalau orang ngurusin masjid tapi dia nggak sholat, kan begitu. Atau sholatnya di rumah, sholat sih tapi sholatnya di rumah bukan di masjid. Ya, jadi orang solehah, bukan orang soleh. Ya. Tuh, menegakkan sholat. Kemudian apa lagi? Wa'ataz zakah. Dia mengelola, memanage hartanya. Dalam hal ini dia tunaikan, ya, apakah itu zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, dari harta yang diamanahkan kepadanya. Kemudian apa lagi? Walam yakhsha illallah. Nah, ini yang berat, Pak. Ini yang berat. Jadi orang yang ngurus masjid itu harusnya tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kira-kira kita begitu apa kagak, Pak ya? Pak. Jangan-jangan takut sama Pak RW. Nah, atau gue dipecat jadi ketua DKM gara-gara RW. Gue kritik terus Pak RW gitu ya. Ada begitu, Pak ya? Ya, atau kalau masjid-masjid pemerintah nggak berani, Pak, ngundang ustaz-ustaz yang vokal. Kenapa? Gue dipecat ntar. Tuh, Al-Barkah. Takut itu ngundang ustaz-ustaz yang vokal. Ya, pesan sponsor dulu. Ustaz, mohon maaf, nanti khutbahnya jangan ngomong ini ya. Digituin dulu, Pak. Tuh, jadi ya gimana ya, serba salah juga. Ya, padahal ini mutlak. Jadi orang yang ngurusin masjid dia nggak boleh takut kepada siapapun kecuali takutnya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak yang hadir di sini takutnya sama Allah, Pak ya. Ya, Pak. Bukan takut sama bini tua, Pak. Ya. Iya, syirik, Pak, takut sama bini tua. Iya. Jadi takutnya kepada Allah. Ini yang mohon maaf, Pak, kita rasakan kurang. Ya, kurang dari kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia diberikan amanah, namanya tercantum. Nah, orangnya mana setiap kali rapat? Sholat, bener sholat. Dia bayar zakat, alhamdulillah Ramadan namanya disebut. Minimal zakat fitrah 3,5 liter, kan begitu. Ya. Tapi urusan takut kepada Allah, nah ini, Pak, yang jadi masalah. Tahu amanah, Pak, berat itu, namanya tercantum di dalam SK. Itu kan amanah, apalagi dilantik, disumpah, di atas kepalanya ada Al-Quran. Kan begitu, Pak ya? Iya. Kalau masjid dibawa ke koordinasi yayasan, ketua yayasan,
Kalau masjid agung atau masjid besar di bawah koordinasi sekda, nah Pak Sekda yang melantik, ya, seperti Al-Barkah Islamic Center, yayasan yang melantik. Kalau masjid ada di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, kepala sekolah atau Pak Rektor yang melantik. Tuh, jadi sesuai dengan di mana masjid itu berada. Jadi payung hukumnya yang mana, ya. Kalau yayasan ya nanti ngikutnya ke undang-undang yayasan. Ya, kalau lembaga atau instansi tentu mengikuti aturan dari lembaga atau instansi tersebut. Ya. Soalnya kadang-kadang ada orang nanya, Pak, oh Ustaz, masjid saya ini kan di komplek perumahan. Kira-kira pengurusnya yang berhak melantik siapa ya? Nah, ini begitu, Pak. Ya, ya boleh, Bapak bisa saja melibatkan pihak RW dan kelurahan, SK-nya minta nanti dari RW atau dari lurah, ya, atau berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Bisa juga begitu, ya. Nanti Dewan Masjid Kecamatan buatkan SK, ya. Nanti bisa dilatih oleh Dewan Masjid Kecamatan. Sesuai levelnya, Pak. Kan ada masjid jami, ada masjid Ghairuz Jami, ya. Itu ada dasar hukumnya, ya, terkait dengan penamaan dari masjid sesuai dengan levelnya atau tingkatan wilayahnya, ya. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ, ya. Nah itu datanya ada di FKUB, ya, saya dapatkan itu. Ya terkait dengan masjid besar itu yang bagaimana, masjid jami itu yang bagaimana, ya. Terus masjid, ya katakanlah kalau milik Pemda, ya, nah, itu juga ada aturan tersendiri. Baik, jemaah sekalian, ini syaratnya, ya. Nah, ketika kita diberikan amanah sebagai pengurus masjid, kita tanya diri kita, syarat ini udah ada belum sama diri kita? Ya, kalaupun belum ada, segera kita penuhi. Ya, yang pertama tadi apa, Pak? Beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia menegakkan sholat, membayar zakat atau menunaikan zakat, kemudian dia tidak boleh takut kepada siapapun kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka inilah kata Allah, ya, ulaika ayyakunu minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ada filosofi dari ayat ini jamaah sekalian. Nah, ini, ya, yang pertama bahwa masjid itu adalah tempat sujud, masjid. Asal katanya sajadah, ya, sujud. Ya, masjid tempat sujud. Dan ingat, selain dia tempat sujud adalah bagaimana kita mensujudkan masyarakat. Apa maksudnya mensujudkan masyarakat? Mengajak masyarakat ke masjid agar mereka mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sujud, Pak, ingat, tidak semua orang di muka bumi saat ini mereka mau sujud kepada Allah. Ya, tapi kepada manusia mereka mau sujud. Nah, ini sujud yang salah kaprah. Ya. Sujud, tunduk, patuh, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah sudah siapkan perangkat-perangkatnya. Dikirimnya para nabi dan rasul. Diberikannya kitab suci, dikirimkannya suhuf-suhuf. Ya. Jadi Allah ciptakan kita nggak ditinggalkan. Ya, tapi dibimbing kita, dirawat kita, diberikan guidance. Ya. Nah, kemudian dari situ akan terbentuk sikap, perilaku, karakter, ya, yang bagaimana? Nah, tentu saja yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup ini bukan maunya kita, Pak. Ingat, kita hidup bukan maunya kita. Kita hidup maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kita akan kembali kepada Allah, ya. Dan tidak melenggang kita kembali kepada Allah. Kenapa? Akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan kita, pendengaran kita, hati nurani kita, semuanya itu akan diaudit, Pak, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, masjid peradaban masyarakat.
Ya, ini waktu era Pak JK sebagai Wapres, ya, apalagi beliau sekaligus sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ya, nah itu beliau menggelorakan bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban. Bahkan ya, Pak Ma'ruf Amin juga ketika bicara soal masjid, ya beliau sepakat bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban. Ya. Nah, kita lihat sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah membangun peradaban umat Islam. Di mana dimulai? Masjid, Pak. Bukan di pasar. Ya, jadi peradaban itu dibangun dari masjid. Ya. Nah, tinggal bagaimana ketika sudah berlangsung kehidupan di dalam masyarakat, mana yang lebih dominan, yang membentuk sikap, karakteristik ataupun perilaku dari manusia. Apakah peradaban yang bersumber dari masjid ataukah peradaban yang bersumber dari yang lain? Ya kan banyak, Pak, sumber-sumber peradaban. Ya. Nah, di dunia ini banyak sekali kita bisa belajar sejarah ya peradaban-peradaban yang sudah punah padahal dia bisa eksis ratusan tahun. Ya, makanya ada yang mengatakan kalau Islam ini bukan dari Allah, Islam juga sudah punah, Pak. Karena Islam dihantam terus, digempur terus. Ya, tapi karena Islam ini datangnya dari Allah, Allah yang beri nama Islam, maka tetap eksis peradaban Islam. Ya, dan kita adalah bagian di dalamnya untuk bagaimana menjaga eksistensi dari peradaban Islam. Baik, jamaah sekalian. Oh, yang ketiga tadi ya, belum. Masjid adalah tempat mencetak calon-calon pemimpin. Ya, saya yakin kita semua sepakat, Pak ya. Iya. Karena banyak orang-orang besar, tokoh-tokoh besar, yaitu lahirnya dari masjid. Ya, Abdurrahman bin Auf, beliau kalau nggak ada di masjid, di pasar. Kalau nggak ada di pasar, di medan perang. Udah 3 ya tempatnya. Ya, Abdurrahman bin Auf. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, bahkan tidak kurang 60 orang sahabat yang dikenal dengan Ahlus Suffah, ya emang tinggalnya di masjid. Ya, termasuk sahabat Abu Hurairah. Ya, kan mereka nggak punya tempat tinggal. Ya, Ahlus Suffah. Ya, tidak kurang jumlahnya 60 orang. Oleh Rasulullah ditanggung makan, buka puasa, sahurnya selama Ramadan. Ya, para Ahlus Suffah. Baik, aspek yang lain yang perlu kita ketahui, ya, bagaimana misi masjid nih, Pak, ya sesuai dengan At-Taubah ayat 18 tadi, menjadikan masyarakat beriman kepada Allah, ya, kemudian menjadikan masyarakat senantiasa sholat, tunduk, patuh pada aturan Allah, kemudian mensejahterakan masyarakat, ya, tadi Pak Haji sudah singgung aspek sosial masjid, ya, kemudian menjadikan masyarakat merdeka, ya, merdeka dalam hal ini adalah apa? Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tantang mereka untuk melanggar syariat atau aturan yang sudah digariskan oleh Allah dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Iya, Pak. 4 misi masjid secara umum. Ya. Kemudian jamaah sekalian, banyak referensi yang bisa kita pakai. Kita nggak kekurangan referensi, Pak, sebetulnya kalau bicara tentang manajemen masjid. Ya. Nah, di sini ada bukunya Pak Cecep Castawijaya, ada bukunya Pak Sukri Umar, ada bukunya Pak Ahmad Yani, ya, ada bukunya Budiman Mustafa. Jadi kalau kita katakan bahwa nggak punya referensi kalau ngurus masjid, nah berarti kita mainnya kurang jauh, ya Pak ya, ya mainnya kurang jauh, atau seperti katak di bawah parabola, Pak. Kalau tempurung mah kagak bisa nangkep sinyal. Ya, nah kalau parabola kan bisa nangkep sinyal, tapi dia nggak ngerti, ya. Nah, katak di bawah parabola. Masih banyak lagi buku-buku yang lain. Baik, jamaah sekalian, kita masuk nih pada sisi manajemennya. Ya, jadi yang namanya manajemen itu kan pengertian sederhananya apa, Pak? To drive, to lead. Ya, bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita mengelola, itu definisi sederhana. Ya, yang kita kelola itu apa? Ada sumber daya manusia, ada sumber daya
non manusia. Di situ ada mesin, sumber dana, metode, bahkan termasuk aspek marketingnya. Itu penting, Pak. Jadi jangan ngurus masjid nggak tahu marketing masjid. Ya, bagaimana cara memasarkan program masjid? Ya, masjid-masjid yang hebat, yang sukses, yang viral saat-saat sekarang ini, salah satu di antara keunggulannya apa? Digital marketing. Ya, di era medsos sekarang digital marketing. Ya. Jadi penting rasanya ya, masjid-masjid kita tuh dia sudah blow up. Ya, jadi jangan hanya main di lingkup RT aja. Ya. Artinya kalau dia sudah blow up, program-program kerjanya ya diketahui oleh orang banyak, bahkan bisa mendapatkan juga kemaslahatan yang lebih luas. Ya, jadi bukan hanya orang di komplek itu saja. Nah, jamaah sekalian, ini standar minimal untuk struktur manajemen. Ya, jadi yang namanya bagan atau struktur organisasi itu juga adalah bagian dari manajemen. Ya, karena di sini nanti ada namanya bentuk-bentuk organisasi tuh Pak. Ya, ada namanya fungsional, ada namanya matriks, ada namanya lini, ada namanya staff. Ya, itu tergantung dari berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Ya, kalau orangnya cuma sedikit ya lini saja, ketua, sekretaris, bendahara, udah KSB orang bilang. Ya, itu udah bisa jalan. Ya, mau ditambah lagi lini dan staff. Ya, mau lebih kompleks lagi bisa pakai matriks misalnya. Itu kalau melihat bentuk struktur organisasi. Nah, Bapak ya kita rasanya umum ya. Ini saya ambil yang dikirim sama Pak Haji, Pak Haji Nana untuk Al-Muhajirin. Nah, ini yang mohon maaf mungkin juga masih banyak yang belum tahu. Di situ yang pertama ada bidang idarah, ada bidang imarah, ada bidang riayah. Ya. Ini standar dari Kemenag, Pak. Ya, standar dari Kemenag. Ya, bahwa pengurus masjid setidaknya di situ ada bidang idarah, bidang imarah, dan bidang riayah. Idarah itu apa? Idarah itu adalah bagaimana struktur organisasinya, ada job description-nya. Apa Pak job description? Uraian kerja, tupoksi. Ya, kalau bahasa ASN tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Ada yang lebih spesifik namanya job specification. Uraian kerja yang lebih khusus. Ya. Sekarang kan bahkan ada masjid Pak, ketua DKM-nya disebut CEO. Ya, nggak pakai lagi ketua masjid atau ketua takmir, CEO. Ya. Nggak mau kalah sama perusahaan. Ya. Mungkin Masjid Al-Mu'minin Pak Jumhadi, presiden masjid Musola Al-Mu'minin, boleh nggak Pak? Boleh. Ya, ini kan soal nama Pak. Yang penting strukturnya jelas. Ada uraian tugasnya, ya, ada garis wewenangnya, koordinasinya dan sebagainya. Ya, bidang imarah ini bidang petugas atau orang-orang yang memakmurkan, operasional sehari-hari, maintenance. Ya, termasuk maintenance-nya listrik, apa semua genset, apa segala macam lah ya, sarana prasarana, ya. Kebersihan, terus apa lagi Pak, taman, ya, itu yang dimakmurkan. Termasuk yang paling pokok apa? Aktivitas ibadah mahdohnya. Jangan, mohon maaf, masjidnya mewah, karpetnya empuk, wangi, tapi jamaahnya sepi, ya. Atau mohon maaf, masjid itu pengen kalau habis sholat fardu 15 menit, 20 menit selesai sholat fardu, matiin lampu semua, tutup pintu. Ada begitu Pak? Ya, sholat tarawih terlambat 5 menit saja, biasanya jam 20.30 udah selesai sholat tarawih. Ini jam 20.35 menit. Oh, mohon maaf Ustaz telat nih, lambat. Padahal tuh masjid wangi Pak, empuk karpetnya, adem AC-nya. Ya, bulan Ramadan pula. Ya, jadi bawaannya kesannya nggak betah di masjid.
Nah, ini kan juga problem. Ya. Jadi kalau bisa tuh masjid buka 24 jam. Kan udah banyak nih Pak masjid-masjid viral yang buka 24 jam. Bahkan disiapkan apa? Ngopi, teh, snack. Ya, nanti kita lihat tuh di program unggulan masjid. Ya, masjid-masjid mana saja itu yang ada program-program seperti itu. Bidang riayah. Riayah ini artinya apa? Ya maintenance tadi Pak. Perawatan. Ya karpet kan kalau nggak dirawat lama-lama juga buluk ya Pak ya. Toilet kalau nggak dirawat itu lama-lama keramiknya berkerak, berjamur, bau, jijik orang masuk ke toilet masjid. Ingat Pak, itu indikator juga buat kita, penilaian juga buat kita. Ya, jadi masjid bukan hanya ruang sholatnya aja yang wangi, karpet yang empuk, sementara toiletnya, wow, sarang gonggong, atau gonggong Pak. Sarang gonggong di mana-mana, ya. Jadi orang masuk ke toilet itu harus menyibakkan dulu tuh, sarang laba-laba maksudnya, ya. Belum lagi kotoran cicak di sela-sela antara apa dinding toilet itu kan ada Pak ya, biasanya apa namanya ubin, apa terasok yang nempel itu ada selak-selaknya, ya. Kotoran cicak numpuk di situ, kan jijik juga orang masuk. Ya, belum lagi toilet duduk kah, toilet jongkok kah. Ini juga ya kalau mau ideal Pak di situ ada quality controlnya harusnya. Ya, ada quality control, ada yang ngecek ini bener nggak nih OB atau bagian kebersihan jalani kerja tugasnya hari ini. Ya, ada ditulis di dinding catatan inspeksi quality control. Mau begitu harusnya. Ya. Kenapa? Kan karyawan Allah kita Pak. Ya, maka kita berikan yang terbaik. Ya, sekalipun mohon maaf kita nggak digaji sebagai pengurus masjid, tapi kita yakin bahwa Allah pasti akan menghargai setiap kelelahan kita, setiap keringat kita. Ya, ya syukur-syukur ada gajinya Pak pengurus masjid, ya Pak ya. Minimal buat imam masjid, ya kan? Nah, itu kan bisa diurus ke Pemda tuh. Ya, ada uang bulanannya. Ya, laporkan siapa imam masjidnya, siapa modin atau muazinnya, ya. Nah, itu bisa dilaporkan itu Pak. Kalau memang masjid nggak sanggup untuk itu, ya bisa nanti urusannya ke pemerintah. Ya, baik. Nah, kemudian baru badan-badan yang lain. Nah, tinggal, ini dikembangkan, ya, sebagaimana yang dikembangkan oleh pengurus Al-Muhajirin. Ya, di situ ada ketua, apa namanya? Kalau mengikuti struktur yayasan, ya, di situ ada pembina, ada pengawas, ada pengurus, ya. Kemudian di situ ada bidang-bidang lain, ya, bendahara, sekretaris, terus bidang-bidang yang berkaitan kepada urusan masjid, urusan kalau dia punya gedung atau aula, ada manajemen tersendiri. Kalau masjid dia punya badan usaha yang lain, misalnya koperasi, supermarket, ya, atau apalagi Pak biasanya bisa dikembangkan air minum isi ulang, ya. Nah, bahkan juga ada yang apa kurban, ya, biasanya menjelang hari raya Idul Kurban, jadi pengurus masjid keluar modal, ya, untuk jual sapi atau kambing, nanti keuntungannya masuk ke kas masjid sama yang kelola. Nah, ada juga yang begitu, ya. Jadi memang betul-betul aspek ekonominya juga bisa jalan. Ya, jadi bukan hanya hubungan ubudiyah atau ibadah mahdoh saja. Baik, jemaah sekalian, tadi sudah saya singgung konsep dasar manajemen. Ini saya nggak singgung lagi, ya. Terus, nah ini apa sih tujuannya manajemen itu? Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tapi tujuannya nggak jelas atau tujuannya nggak tahu, ya, nah itu bukan manajemen namanya Pak. Ya, karena orang yang berkecimpung di dalam bidang manajemen, adanya tujuan itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, baik yang tersirat, yang tersurat. Ya, makanya dibahasakan dengan ada visi, ada misi, ada program kerja, ya kan? Itu harus jelas, ya. Makanya perlu namanya standar operasional prosedur.
Ya, misalnya Bapak mau ngadain halal bihalal, SOP-nya bagaimana? Ya. Kemudian mau ngadain daurah ilmiah, SOP-nya bagaimana? Ya, jadi semuanya itu harus mengacu kepada standar operasional prosedur yang ada. Jadi jangan tiba masa, tiba akal. Masih banyak Pak, masjid-masjid begitu, masjid-masjid kita begitu. Bendahara masjid nggak tahu bikin laporan keuangan. Bingung. Padahal sekarang sudah banyak aplikasinya, minimal pakai Excel for accounting kan bisa. Ya Pak ya. Kalau pakai Word juga bisa, ada tabelnya, tapi ngitungnya susah, jadi ngitung manual nanti. Ya, tapi kalau pakai Excel kan bisa. Atau Bapak bisa pakai, sekarang sudah ada namanya Maslam, Pak. Aplikasi untuk masjid, manajemen masjid. Ya, udah ada yang pakai belum Pak ya? Nah, ini baru dengar juga barangkali. Ya. Jadi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan manajemen masjid yang kita bisa pakai. Ya, termasuk tadi bikin laporan keuangan. Ya, bahkan bisa diakses oleh jamaah dari rumah. Kenapa? Dengan adanya aplikasi itu. Ya. Termasuk aplikasi dalam kaitannya bagaimana kita menggalang dana, donasi. Ya. Bapak tahu kapal Munzalan itu setiap bulan dia bisa ngumpulin duit 8 sampai 9 miliar. Masjidnya kecil, dari Pontianak pula. Kita orang Jakarta bilang masjid pelosok. Ya. Ada masjid namanya Ismuhu Yahya, juga dari Pontianak, Pak. Jadi masjid-masjid yang hebat ini justru dari luar Jawa. Ya. Itu masjid berada di komplek yang mayoritas non-muslim. Tapi sekarang dia sudah bisa ekspansi. Ya, dia bisa buka cabang. Ya, nama Masjid Ismuhu Yahya. Ya, kalau Jogokarian kita udah tahu dah. Cuma kalau Jogokarian nggak punya cabang. Ya, dia tetap saja ada di kawasan Jogokarian, Jogja, ya kota Jogja. Ya. Tapi orang banyak datang ke sana untuk belajar studi banding. Bahkan dari Malaysia, Singapura, Brunei itu banyak datang ke sana, Pak. Ya, pengen tahu gimana sih cara tata kelola masjid ini sampai dia dikenal banyak orang, sampai viral. Ya. Jadi banyak orang yang rela untuk datang ke sana untuk belajar. Ya, kebetulan rumah saya itu di belakang Masjid Jogokarian. Jadi sejak 99 ya saya sering di situ. Ya, bahkan Ustaz Jazir ASP yang sekarang beliau majlis syuronya, ya sekarang masih beliau kemana-mana bicara, ya berbagi, ya sharing knowledge, sharing experience, ya sharing happiness urusan tata kelola masjid. Ya, kemarin saya suruhkan kepada Pak Agus, bagaimana kalau Ustaz Jazir? Mahal Ustaz itu. Mahal gitu. Ya, tenang Pak Agus, ada Pak Jinanan. Baik, jamaah sekalian. Ya, jadi manajemen pasti punya tujuan. Ya, diantaranya apa? Efektivitas dan efisiensi. Udah pasti, Pak. Ya. Ini prinsip Islam sebetulnya. Ya, tapi orang barat lebih cenderung pakai konsep ini. Ya, efektivitas dan efisiensi. Kita mengenal istilah apa, Pak? Ya. Wala tubazir tabzira innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Itu konsep efisiensi dalam agama kita. Siapa bilang bukan konsep efisiensi? Luar biasa, Pak. Cuma kita implementasinya ini yang lemah. Ya. Contoh sederhana, mohon maaf. Ini penyakit kita, Pak. Urusan waktu. Rapatnya jam berapa, acaranya jam berapa, baru dimulai jam berapa. Betul, Pak. Iya. Kondangan. Ya. Sate 5 tusuk. Lontongnya banyak. Bumbunya banyak, satenya disisain 3, taruh di bawah kolong meja. Ya Pak ya, semua but dicobain, kambing guling, soto mie. Bahkan kemarin saya kondangan di sini ada krepes, ada crepes ya. Ya, ngantri orang Pak, tapi saya lihat ya Allah di bawah meja. Ya. Minum jus padahal gelasnya kecil kan? Ngapa kagak dihabisin? Minum setengah, taruh di bawah. Itu bukan prinsip efisiensi. Nah ini penyakit kita Pak. Ini evaluasilah buat kita deh. Ya.
Jadi bagaimana pengurus DKM juga bisa menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi ini? Ya konsepnya itu tadi, jangan mubazir. Urusan waktu, urusan tenaga, ya, urusan dana, apalagi. Ya, banyak yang mubazir, Pak. Bikin surat undangan satu, ya. Tapi ngeprintnya berapa kali, Pak? 10 kali. Ngeprint, masih ada salah, kertas buang. Ngeprint, masih ada yang salah, kertas buang. Satu undangan dia harus membuang 9 lembar kertas. Padahal satu lembar kertas itu, Pak, dihasilkan supaya jadi kertas itu butuh waktu 30 tahun. Iya, dari pohon diolah jadi pulp, ya, bubur kertas, kemudian jadi lembaran kertas HPS. Itu 30 tahun paling tidak perlu waktu. Kita bikin undangan satu yang dibuang 9 lembar. Banyak gitu kan, Pak? Itulah prinsip efisiensi yang kita nggak pakai. Itu contoh sederhana. Itu baru satu bidang. Kalau di masjid itu ada 10 bidang, di yayasan itu ada 15 bidang, ya, berapa kertas yang harus dia buang? Betul-betul, Pak. Belum lagi tintanya mahal kan, tinta printer. Belum lagi waktunya, belum lagi listriknya, belum lagi internetnya. Karena kita ngeprint internet jalan. Berapa itu kerugian kita? Nah, ini prinsip efisiensi dan efektivitas yang kita nggak bisa terapkan. Ya, belum mampu sepenuhnya kita terapkan. Kemudian apa? Tujuan manajemen memotivasi karyawan, pengurus atau anggota organisasi secara positif. Itu tadi, Pak, gimana ini di SK ada 50 orang. Nah, yang kelihatan 4L, lo lagi. Ya, Pak. Begitu, Pak, begitu, Pak. Nah, sekarang bagaimana nih memotivasi yang lain supaya nggak lo lagi. Ya, umumkan kalau perlu pakai undangan. Itu Jogokarian dulu begitu, Pak, diundang, sholat jamaah itu diundang. Rapat di bawahnya ada not catatan. Selesai rapat makan rawon. Selesai rapat soto. Selesai rapat ada gitu. Ditulis di situ. Ya. Kenapa? Karena itu salah satu motivasi. Ya. Salah satu motivasi. Kalau perlu selesai rapat ada pengganti uang transport. Datang itu, Pak. Hebat. Pengurus masjid rapat. Sebelum pulang tanda tangan ya, 200.000. Bagus, gimana Bagus? Beres lagi, rajin itu. Apalagi udah pensiunan, ya kan? Boleh. Ya, memang begitu, Pak. Selain ngajak makan, transportnya ganti, enggak apa-apa. Kan dia nggak digaji. Jangan ikhlas itu nggak dikasih duit. Jangan begitu memaknai ikhlas. Ya, Pak ya. Saya yakin, Pak, setiap kali ada rapat ada pengganti uang transport. Ya, kalau perlu ada beseknya. Ya, kalau perlu ada beseknya. Ya, kenapa? Apresiasi kita kepada orang yang mau ngurus masjid. Tuh. Kecuali yang memang sudah digaji, ya status karyawan masjid itu lain. Ya. Tapi yang non karyawan yang mungkin nggak ada gaji, ya, gimana cara kita mengapresiasi? Nah, itu salah satu contoh, Pak. Ya, ya, memotivasi, ya memang supaya apa? Ya itu tadi, jangan sampai kita kasihan dia namanya sudah ada di SK, tapi tidak aktif. Kenapa? Gua kagak diajak-ajak. Nah, ada juga begitu, Pak. Gua nggak ada yang ngingetin. Ya macam-macam dah alasan bisa dicari. Ya, tapi yang saya tahu di Jogokarian itu dibuat undangan. Ya. Apapun acaranya ada undangannya. Bukan hanya di medsos, grup WA, ada undangan tertulis, fotokopi, dianterin. Sebegitunya, Pak. Jangankan pengurus, Pak. Orang tua, para lansia yang mau sholat, sekarang itu ada kendaraan jemputan. Yang mau sholat subuh, jam 2, jam 3, itu udah dijemput. Ya, antar jemput. Orang tua senang. Ya, sekalipun mohon maaf jalannya pakai kruk, ya, atau pakai tongkat. Ya, mungkin kalau dia nggak ada yang jemput, malas. Ya, tapi karena ada yang jemput,
ya Pak, kami sudah standby di depan rumah. Itu kapal Munzalan Pak Pontianak, sekarang dia punya 30 mobil kendaraan. Untuk apa? Antar jemput jamaah. Itu mobilnya nggak main-main Pak, ada Alphard, ada Lexus, ya, wakaf dari jamaah. Jadi emak-emak yang mau ngaji, yang rumahnya jauh, setiap jadwal ngaji ada yang jemput. Ya, jam sholat ada yang jemput. Jadi jamaah yang orang-orang kaya ini nggak sayang Pak, pakai Ustaz, pakai mobil saya aja. Sampai ada yang mewakafkan. Ya, sekarang tuh Masjid Kapal Munzalan asetnya sudah lebih dari 90 miliar. Ya, dari wakaf. Ya termasuk program-program memang yang mereka kembangkan. Masjid kecil Pak, gedean juga Al-Muhajirin dibanding Kapal Munzalan. Ya. Terus menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Ya itu tadi, masjid kan ada program kerjanya, ada visi misinya. Ya, jadi nggak mungkin bisa tercapai tujuan kalau tidak di manage. Nah, apa yang kita manage ini dia. Ya. Di situ ada manusia, men. Ya, di situ ada material, barang, peralatan, perlengkapan. Di situ ada mesin. Ya, ada komputer, ada laptop, ada infocus, apalagi Pak yang berhubungan dengan mesin. Genset mungkin, ya, termasuk ya AC, ini kan berhubungan dengan mesin yang perlu maintenance, perlu perawatan. Ya, beli gampang, beli bisa, tapi banyak dilemah di maintenance-nya, di perawatannya. Ya. Kemudian money udah pasti. Ya, program itu ya perlu dana. Ya perlu uang. Ya. Kita beli pengharum ruangan, ya, beli perlengkapan toiletries. Nah, itu kan perlu dana, Pak. Ya. Kita beli ya termasuk karpet, ya, apalagi untuk proyek-proyek besar, ya pembebasan lahan misalnya, halaman masjid dan sebagainya. Pasti perlu dana. Metode, cara. Nah, ini cara yang kurang dilirik oleh masjid-masjid. Masih konvensional. Atau konvensional Pak. Ya itu tadi saya ambil contoh. Bikin laporan keuangan, ya pakai buku biasa ditulis. Dia nggak pakai buku besar tuh, buku ledger orang bilang. Ya, udah begitu boro-boro bicara aplikasi kan. Nah, di situ salah satu kelemahannya. Ya. Nah, padahal itu bisa kita gunakan ya sebagai bagian dari apa? Pertanggungjawaban kita. Ya. Laporan keuangan setiap pekan Jumat ada, setiap bulan ada, triwulan ada, semester ada, tahunan ada. Ya. Coba Pak, adakah pengurus masjid musola di sini yang mencatat penyusutan aset? Ada? Harusnya ada. Ya kan? Misalnya Al-Muhajirin punya ambulan. Ya, itu setiap tahun mobil itu penyusutannya 10%, Pak. Jangan mobil 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang akan datang harganya sama. Enggak. Ada nilai penyusutannya. Ya, AC ada penyusutannya. Ya pokoknya yang kalau bicara alat itu rata-rata ya antara kisaran 5% sampai 10%. Dan itu dilaporkan. Jadi jangan nilainya sama aja sejak beli sampai udah rongsok. Kenapa? Karena kita punya catatannya. Ada akuntansinya. Ya kalau manual, gimana kira-kira? Tuh, ada yang beralasan, iya Pak, manual kan lebih aman katanya, nggak bisa dimanipulasi. Ya nggak juga, ya, bisa saja orang manipulasi catatan. Ya, nah, baik. Kemudian market itu tadi, ya kita tidak hanya mengandalkan donasi dari jamaah, dari warga sekitar. Ya, kita bisa menggalang donasi ya kepada siapapun, seluruh dunia bahkan. Nah, kalau kita masuk medsos kan seluruh dunia bisa akses, bisa buka. Iya. Nah, yang penting di situ programnya apa, ya, outputnya apa, ya, yang terlibat siapa aja, kemaslahatannya atau manfaatnya apa, itu bisa, Pak. Ya. Mohon maaf, ada jamaah yang matanya buta, perlu dana operasi misalnya. Kumpulin lewat itu tadi digital marketing.
Ya, kalau pakai mengandalkan kas masjid dari uang Jumat nggak cukup. Ya, ini lagi rame Pak kasus apa Agus siapa tuh? Mohon maaf, yang matanya buta, ada yayasan ngumpulin dana 1,3 miliar. Tapi yang bersangkutan katanya gunakan untuk yang lain, akhirnya ditahan-tahan, nggak jadi operasi. Oh, jadi masalah kan, jadi polemik. Tuh, iya, nggak tahu yayasan itu yayasan apa gitu ya. Nah, masjid itu bisa ambil peran di situ. Ya, mohon maaf ada jamaah, ya ekonominya pas-pasan, dia perlu dana berobat yang banyak. Di situ masjid harus hadir, beri solusi. Ya, ada jamaah kena PHK, nggak punya lagi pekerjaan, masjid hadir, kasih modal, jualan mie ayam, jualan bakso, jualan nasi uduk. Bisa begitu Pak, harus hadir memang. Iya, menyelesaikan masalah umat. Tuh. Dan tidak harus pakai kas masjid. Itu tadi penggalangan dananya bisa lewat, bahkan sekarang sedang dikembangkan bagaimana masjid-masjid ini menjadi baitul mal. Iya. Ya, Bapak tahu yang namanya Al-Falah di Surabaya, itu masjid Pak, tapi baitul malnya dikenal di mana-mana. Ya, Hidayatullah itu berawal dari masjid. Sekarang dia punya baitul mal Hidayatullah. Ya, jadi baitul mal yang besar-besar sekarang itu berawal dari masjid. Ya. Nah, salah satu diantaranya adalah dengan ya marketnya itulah yang mereka bisa. Ya. Jadi menggalang dana lewat media sosial. Nah, ini Al-Muhajirin alhamdulillah sudah punya QRIS ya kan? Ya. Terus apa lagi Pak? Selain kotak ya pakai QRIS, terus mungkin punya website, di situ ada rekening masjid. Ya. Nah, perlu juga tuh. Ya. Ada selain Al-Muhajirin udah ada websitenya, bagus ya. Yang lain mungkin Nurul Falah, Darul Falah, Al-Mu'minin. Ya, ya mudah-mudahan sudah punya strategi penggalangan dana selain dari donatur tetap dari lingkungan jamaah. Baik, berikutnya ya, terkait dengan waktu, manajemen waktu. Target. Ya, satu program kapan dilaksanakan, persiapannya bagaimana? Ini Ramadan nih, Ramadan tinggal 90 hari lagi. Ya, apa prepare kita? Persiapan kita apa untuk Ramadan? Nah, ya kan? Jadi jangan tiba masa tiba akal. Program-program apa nih? Kalau yang lalu nggak ada, masa sih tahun ini nggak ada juga? Ya kan? Ya berarti nggak ada peningkatan dong. Ya, kalau Ramadan yang lalu dengan tahun ini sama aja programnya. Ya, apalagi kemanfaatannya dirasakan hanya oleh sedikit orang. Ya, padahal ya idealnya ya lebih syiar, maka tentu nilai kemanfaatannya harus lebih banyak. Kemudian berkaitan dengan informasi. Ya, kita nih zaman sekarang ya itu tadi Pak. Dengan adanya internet ya, masjid-masjid itu harus punya wifi misalnya. Salah satu daya tarik untuk anak muda. Ya, Tengku Zulkarnain almarhum rahimahullah, beliau cerita ketika ngobrol sama anak-anak muda di mall, kenapa sih Anda nggak suka di masjid? Di sini enak Pak Ustaz, adem, ada wifi-nya gratis lagi. Kami nggak diusir-usir, coba kami di masjid diusir-usir. Ya, AC-nya buru-buru dimatiin. Itu yang disampaikan oleh Tengku Zulkarnain begitu Pak. Jadi anak muda ya lebih suka ke mall. Pas lagi sekarang Pakuwon Residen udah dibuka tuh. Iya. Iya. Jadi anak muda lebih suka nongkrong di sana, di tempat-tempat kayak gitu daripada di masjid. Masjid apalagi Pak? Wifi-nya hanya pengurus doang yang tahu. Ya, sampai ada kasus pengurus masjid mau dibacok sama seorang anak muda karena apa? Karena paspornya diganti-ganti. Nah kan aneh, dari uang umat, uang jamaah, tapi jamaah nggak bisa nikmatin gitu. Itu satu contoh, Pak. Betul ada kasusnya itu, ya. Gabungan, ya fungsi gabungan dari beberapa ahli, karena memang ada yang hanya 4, ya di situ George Robert Cherry ada 4, di situ ada planning, organizing, actuating, controlling, perencanaan, penggerakan, pengkoordinasian dan pengawasan. Itu yang paling kita kenal, POCO. Akronimnya itu George Robert Cherry.
Ya, ada lagi Luther Gulick, ada lagi Dimok and Dimok. Ya, kalau Pak Telianggi menambahkan ada evaluasi. Ya, 4 saja ini udah cukup sebetulnya. Karena evaluasi itu masuk di controlling, masuk di pengendalian atau di pengawasan. Acuannya sama, Pak. Mau manajemen apapun, ya, fungsinya sama. Termasuk masjid. Ya, mau diputar-putar bagaimanapun, fungsinya tetap sama. Nah, tinggal penerapannya nanti. Seorang ketua DKM, ketua yayasan, bagaimana menerapkan manajemen yang ada di lingkungannya. Pendekatannya, gayanya bisa sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, karena manajemen itu selain dia sebagai science, manajemen juga sebagai seni, art. Manajemen is art. Seni memimpin. Ya. Kan ada Pak pemimpin itu pendekatannya, personal approach-nya hebat. Ya. Ada pemimpin yang pendekatannya otoriter, ada memaksa gitu. Ya, masing-masing orang punya gaya kepemimpinan. Nah, tinggal bagaimana dia menerapkan gaya kepemimpinan itu pada situasi dan kondisi yang pas. Ya. Karena pengurusnya orang tua, nggak mungkin kita perlakukan kayak anak muda. Ya kan? Kita outbound training di Ciwidey, ya. Nggak pandang umur. Kan repot urusannya nanti. Tujuannya baik, pakai outbound training, pakai grouping segala macam. Ya, di situ ada ice breaking, ada game-games. Bagus kalau anak muda. Tapi kalau anak orang tua, ya, kan bisa repot urusannya, Pak. Masa orang tua flying fox misalnya kan? Tahu flying fox, Pak? Itu yang meniti tambang, ya. Ya, sekali-kali perlu pengurus masjid kita bawa itu untuk ikuti kayak gitu, karena itu bagian dari nanti kerjasama tim building, ya kan? Itu sekarang konsepnya udah begitu, bahkan udah lama sebetulnya, ya, untuk memacu semangat dalam manajemen seperti itu. Baik, jadi tinggal situasi dan kondisinya, ya, yang pasti tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain, satu masjid dengan masjid yang lain. Ya, ada orang yang memang pendekatannya apa? Ya, itu tadi makan. Ya, sampai ada masjid programnya masjid makan-makan. Ya, masjid makan-makan. Betul, serius ini. Ya. Jadi memang orang datang ke situ makan. Termasuk Masjid Atin, Pak, yang di Sukabumi. Ya, dikenal dengan Masjid Sejuta Pemuda. Itu masjid suasana kafe. Ya. Jadi jamaah yang datang ke sana, para musafir, ya, kelelahan tidur, dibangunin, mas sudah makan belum? Ayo, diajak ke kantin. Luar biasa, Pak. Itu pengurusnya anak muda. Ya, Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi itu. Pimpinan, gaya bagaimana kita memanage, ya, di lingkungan kita. Ya. Nah, prosesnya ini dia. Ya. Motivasi, koordinasi, penempatan staf, dan komunikasi. Ya, ini masuk unsur-unsur sebetulnya, ya. Nah, baik, secara teori nanti bisa dibaca lah, ya. Kita sampai jam 9.30 ya, bagus ya. Wah, 9 menit lagi nih. Ya. Baik. Untuk sementara, ya, terkait dengan manajemen masjid, ya. Ini teorinya banyak sekali, Pak, memang, ya, saya tidak bisa sampaikan semuanya, ya. Nah, saya kira kalau untuk bentuk komunikasi kita nggak kesulitan lah, ya, karena medianya banyak, ya, bisa komunikasi lewat WA, ya, komunikasi video call, ya, atau komunikasi lewat media-media yang lain, ya, seperti email, ya, atau lewat Facebook pun bisa sekarang, ya, interaktif, ya, seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian, prinsip 4K yang nggak boleh kita abaikan dalam proses manajemen. Ya, dimulai dari komitmen, komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Ya, kolaborasi kerjasama, bukan sama-sama kerja, Pak. Ya, kerjasama dengan sama-sama kerja itu dua konsep yang berbeda. Ya,
Kalau orang yang sama-sama kerja, belum tentu goalnya, tujuannya sama. Masing-masing sibuk dengan urusannya, sama-sama kerja kan? Tapi kalau kerja sama, sekalipun yang dikerjakannya beda, tapi karena tujuannya sama, untuk bagaimana merealisasikan program kerja yang sudah ditetapkan oleh pengurus, ya, pada satu raker misalnya, maka semua yang bekerja itu untuk mewujudkan apa? Realisasinya program kerja. Sehingga nanti di akhir periode atau di akhir tahun bisa dipertanggungjawabkan. Gimana tuh yang menggunakan ambulan? Gimana repotnya, laporannya? Ya, 1 bulan berapa bensin atau solarnya? Ya, bagaimana drivernya? Bagaimana maintenance-nya? Bagaimana pajaknya? Ya kan? Pajaknya kan harus diperhatikan. Ya, belum lagi perawatannya, ganti olinya dan sebagainya. Ya. Terus peralatan-peralatan lain, printer rusak. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Listrik, lampu putus, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ini harus ada. Ya. Nah, berawal dari komitmen. Kesediaan sebagai pengurus, siap sebagai pengurus, kemudian apa? Komunikasi intensif. Ngobrol-ngobrol, bikin program apa nih kita nih? Ini sebentar lagi Ramadan, apa nih programnya kita mau bikin? Ya, ada dari obrolan, dari komunikasi. Kemudian apa lagi? Koordinasi dah tuh masing-masing bagian. Ya, bidang ubudiyah, bidang sarana prasarana, bidang apa lagi Pak? Bidang humas, ya. Sampai akhirnya apa? Kerjasama, wujudkan program kerja yang sudah ditetapkan. Kolaborasi, bukan sama-sama kerja, ya. Tapi kerjasama, ya. Baik, sampai di sini jamaah sekalian untuk sesi pertama, ya. Nah, ini gambaran sederhananya, ya, orang yang kerjasama, ya, tidak ada yang celaka, tidak ada yang dirugikan. Ya, sekalipun kalau kita lihat sepintas lalu, ya bisa saja yang depan celaka duluan, atau yang tengah celaka, atau yang di belakang celaka. Tapi karena ada kerjasama, aman. Ini ilustrasi sederhananya. Ya. Nah, termasuk juga gambaran seperti ini. Ya, bagaimana orang main sepak bola, ya. Kemudian orang mendobrak pintu yang besar, yang susah dibuka, ya, dengan kerjasama, ya bisa dibuka. Ya. Kemudian juga, nah, konsep berbagi. Jadi jangan pelit Pak, kalau kita jadi pengurus masjid, bagi ilmu, bagi pengalaman, termasuk bagi duit. Ya Pak ya? Bisa nggak begitu Pak? Ya, bisa aja. Bapak habis gusuran, jual tanah, ya. Pengurus masjid, makan-makan di rumah gua. Pulangnya diamplopin, juta. Beres. Semangat kerja itu Pak. Ya, sering-sering aja Pak Ketua, katanya, gitu. Ya, habis gusuran tanah 5 miliar, masa kagak pelit amat, gitu. Kan gitu Pak. Iya, karena itu juga sedekah, jadi berkah, mengokohkan tuh luar biasa. Iya, jadi di dunia sama-sama, masuk surga juga sama-sama. Ya, ntar kalau lu mati duluan, ingat-ingat gua ya, boleh begitu nggak Pak? Boleh. Hubungan pertemanan itu nanti ada kalanya kawan-kawan kita bisa berikan syafaat buat kita. Loh, waktu di dunia saya selalu sama-sama, jatuh bangun sama-sama. Wah, dia ingat kita. Ya, karena gitu Pak. Tuh, karena apa? Berbagi, kerjasama, ya, bukan pelit. Ya, dia tahu nih caranya bikin surat, diundang lewat WA. Ya, tapi ada yang nggak mau ngasih tahu. Ya, sehingga apa? Ya sekretarisnya ya bingung juga gimana caranya nih bagi undangan. Kan ada begitu Pak. Nah sekarang pengurus masjid, pengurus musola harus tahu tuh. Ya, bagaimana mengcombine antara WA dengan laptop misalnya. Filenya di laptop, kita mau undang lewat WA. Ya. Kan harus tahu ilmunya. Nah, yang tahu ajarin. Oh, begini. Buka Google, ya, ketik web WhatsApp, masuk ke web WhatsApp, buka, muncul barcode, deketin kamera tuh, ya kan? Setelah dibuka WA-nya, masuklah program WA. Nanti kita tinggal buka file, attachment file, ambil file, masukkan masuk, terkirim. Apakah format PDF, format JPG, format yang lain, image misalnya.
Tuh, nggak boleh ketinggalan Pak kita sekarang. Iya. Ya, orang nikahan aja sekarang undangan pakai WA. Kenapa? Efisiensi. Ya, daripada pakai kurir, antar surat rumahnya di mana, nggak tahu. Ya, ada di grup WA. Udah, undang pakai grup WA. Bisa begitu nggak Pak? Iya, jadi jangan ada alasan bahwa nggak tahu informasi, ya. Baik, sesi pertama silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Mungkin toleransi 2-3 menit. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami misalkan apakah sekarang mulai trennya untuk para pengurus masjid ini mulai pengurus yang berbayar atau bagaimana Pak Ustaz? Untuk mencari profesional Ustaz. Baik. Iya, jazakallahu khair. Ini pertanyaan luar biasa nih. Jadi jamaah sekalian, pada satu sisi kita dituntut kerja profesional. Ya Pak ya. Profesional itu kan artinya dia kerja nggak asal-asalan. Ya, kerja berbasis pengetahuan, kerja berbasis ilmu. Ya, termasuk juga pengalaman di dalamnya. Ya. Nah, masalahnya ngurus masjid kan sosial. Ya. Nah, sehingga itu seringkali dijadikan alasan. Beda dengan ngurus partai, ada duitnya. Ya, Pak ya. Ngurus perusahaan, digaji kita. Nah, kalau ngurus masjid, nah itu tadi saya bilang, komitmen di awalnya apa dulu? Siap nggak jadi karyawan Allah? Kan gitu, Pak. Kalau nggak siap jadi karyawan Allah, ya susah. Itu yang pertama, berangkat dari komitmen. Kalau perlu, Pak, pengurus yang ditunjuk bikin surat pernyataan di atas materai. Bikin. Itu artinya dia punya komitmen. Ya, saya nama sekian, alamat, tanggal lahir, ya, bersedia ditunjuk sebagai bendaharawan Masjid Nurul Falah. Saya siap, 1, menghadiri setiap rapat. 2, ya, menyisihkan harta infak untuk kemakmuran masjid. 3, bla 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 bla. Materai, tanda tangan. Itu salah satu diantaranya. Ya. Karena komitmen tadi. Ya, saya melihat ini yang saya perhatikan, ya termasuk di Jogokarian itu anak-anak muda, Pak. Ada juga orang tua terlibat di dalamnya. Ya, tapi orang tua berikan kepercayaan penuh kepada anak muda untuk bergerak. Ya, sampai kurban itu bisa sampai 50 ekor sapi. Ya. Terus petani di Gunung Kidul, di Banjarnegara, daerah Dieng itu, ya, jatuh harganya, masjid datang kirim pick up, beli. Ya, sampai begitu, beli sayuran petani, ya, kuliah subuh bagi-bagi gratis jamaah yang hadir. Pakai uang masjid, uang kas. Artinya apa? Jadi, masa duit masjid buat beli sayuran? Yang bener aja loh, nggak ada. Selama itu untuk kemaslahatan. Nah, kita kan cara berpikir kita begitu, Pak. Masa sih uang masjid buat beli sayuran? Masa sih buat masjid untuk makan-makan? Masa sih uang masjid untuk acara ini? Nanti kas kita kosong dong. Nah, di situ masalah. Nggak mau kasnya 0, nggak mau kasnya kosong. Mohon maaf, Pak, saya sendiri merasakan saldo kas masjid 150 juta. Nggak jadi saya nyumbang, Pak. Nggak jadi saya nyumbang, nggak jadi itu ngisikan celengan. Duitnya banyak. Masjid. Ya, Pak ya? Iya, cash di tangan, rekening disebutkan. Cash di tangan bendahara sekian puluh juta, di rekening sekian ratus juta. Lah, ngapain aja pengurus masjid? Ditanya, nanti buat antisipasi kalau dia rusak-rusak. Ya, selesai sudah, Pak, kalau begitu mah. Nah, itu tadi, Pak. Jadi ada kesenjangan antara orang tua dengan yang muda. Orang tua nggak percaya pengurus masjid anak muda. Akhirnya apa? Remaja masjidnya kagak mau masuk masjid. Coba lihat, Pak. Mohon maaf.
Hampir semua fenomena masjid remajanya hilang. Ya. Remajanya hilang. Ya kenapa? Ya itu tadi, maka WiFi kagak boleh. Ya, dikit-dikit masuk masjid, masuk toilet, lu sholat kagak, ke WC lu. Nah, tukang beca, tukang beca gak boleh mandi sini. Buat yang sholat doang. Sudah, sepi masjid itu, Pak. Ya, boleh Pak, pengurus masjid itu digaji boleh. Itu tadi dituntut profesional, tapi rewardnya nggak ada. Ya kan kasihan juga Pak, dia kan dapurnya juga pengen ngebul juga. Ya, ya makanya nih, mohon maaf nih, ini ada video terakhir yang saya lihat, saya lupa yang ngomong bisa siapa. Kalau pengurus masjid pelit, susah Pak. Maka dia bawa-bawa tuh pelitnya itu ke urusan duit masjid. Iya. Jadi pengurus masjid emang dasarnya pelit. Dia disuruh ngelola duit masjid. Ya sudah, dia kekepin aja tuh duit. Ya kan? Ngusulin Pak, bagaimana kita mau program? Loh. Buat ntar puasa. Akhirnya begitu Pak. Karena basicnya dia pelit. Di Jakarta dikasih jadi bendahara, ya susah. Ya bawaannya sayang aja duit masjid tuh. Iya Pak, betul. Ya, coba kalau rapat ngopi, makan, ya dikasih uang transport, wah luar biasa Pak. Ya, dikasih souvenir pula kan. Ya, kalau perlu ada door prize umroh akhir tahun. Tuh Masjid Al Ihsan Ustaz Adi Hidayat itu masjid komplek Pak. Tapi orang luar masuk nggak ada tuh sapam curiga. Nggak boleh masuk, Anda bukan warga sini, nggak ada. Justru diundang itu para ojol, grabcar segala macam. Siap kajian hari Kamis ada door prize. Mereka hadir absen, ya nganterin jamaah, dapat ke pengganti transport karena jam kerja dia dipakai untuk ngaji, itu diganti Pak transportnya, ojol-ojol yang hadir. Termasuk door prize-nya tiap akhir tahun ada umroh. Bagaimana orang nggak semangat Pak masuk masjid? Ya, itu padahal masjid komplek perumahan loh. Yang kita tahu kalau komplek perumahan elit kan security-nya maksimum gitu. Ya, kecurigaannya sama orang tinggi. Ini enggak, siapapun boleh datang masuk-masuk. Ya. Itu salah satu contoh yang saya tahu, ya. Jadi kembali kepada bagaimana membangun komitmen di awal, ya, diberikan amanah, ya, jadi jangan asal comot, jangan asal tulis, jangan asal tunjuk, ya, jangan sampai orang yang kita tulis namanya dia nggak siap, ya, dia bahkan nggak tahu apa-apa, ya, atau mungkin mohon maaf dia sering keluar daerah, ya, ada pekerjaannya di luar. Nah ini aspek-aspek seperti ini juga harus kita telusuri, ya. Ya, jadi dituntut profesional, tapi pada sisi lain, ya, kita tidak penuhi apa yang menjadi haknya. Nah, makanya orang juga, ya itu tadi, sosial jadi dijadikan dalih. Ya, padahal justru kita kerja sosial, rewardnya lebih banyak, Pak, sebetulnya. Ya, yang namanya keuntungan, yang namanya reward itu kan nggak selalu duit, nggak selalu materi kan? Iya, nggak selalu materi. Kita bisa ngumpul, bisa ngobrol-ngobrol dengan pengurus masjid aja itu udah anugerah yang indah. Ya Pak ya? Itu udah anugerah yang indah Pak. Punya teman orang-orang soleh, itu udah luar biasa. Berkumpul sama orang-orang soleh. Ya coba Bapak kalau teman dugemnya, teman ngobrolnya, tukang mabok, tukang main gaple. Ya kan? Waktu azan, tanggung ini. Nah, gak jadi Pak. Iya kan? Coba kalau temennya orang masjid. Ya, dia tinggalin tuh lagi kondangan, ya, antar dulu, sementing sholat dulu, ya, baru ntar kita makan, kan begitu. Nah, itu satu contoh, ya, jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu anugerah yang mahal, ya, bahkan itu termasuk apa? Kunci kebahagiaan, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, ya, jadi dibuktikan dengan bentuk tadi Pak, administrasinya, tertulisnya. Kalau perlu pernyataan di atas materai, siap berkomitmen sebagai pengurus. Tuh, siap mengorbankan harta, waktu dan tenaga. Ya, jadi jangan asal kenal, tulis, tidak konfirmasi lagi, ya nggak tahu posisinya apa di mana. Nah, ini yang pada akhirnya ya
gemuk strukturnya, yang kerja 4L tadi, lu lagi. Loh, contohnya begitu. Baik, wallah alam bisawab. Sudah? Atau break bagus?